Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga tetap baik dan penuh semangat ya. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sepanjang malam tadi. Dan di hari ini kami merasakan kasih-Mu begitu besar. Dan kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan menyertai dan memberkati. Hari ini pun dan untuk hari-hari ke depan hidup kami percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati juga. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani segala aktivitas pada hari ini. Kami mau pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 24 November 2023 tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai gabenabasar mahamu samahamu akaparasi roha masih sesaan dosa mahamu songon panesa ni debata di dosamuna di bagasan Kristus. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Semua orang hebat, orang baik punya masa lalu. Dan semua orang gagal, orang susah, orang bodoh, orang jahat, orang yang punya banyak kelemahan, pasti punya masa depan. Apa yang mau dikatakan dari quote ini, saudaraku? Tentu semua orang bisa berubah. Dari yang baik menjadi tidak baik, dari yang tidak baik menjadi baik. Tentu pesan firman Tuhan pada hari ini adalah sesuatu perubahan yang terjadi dalam diri kita, yang diubah di dalam kebaikan yang dari Tuhan. Tuhan mengubah kita dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Orang yang seharusnya mati karena dosa-dosa, diselamatkan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya masa lalu, bukan? Tentu semua masa lalu yang buruk, masa lalu yang tidak baik, kita ubah menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita masa kini dan di masa yang akan datang. Inilah pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, agar jemaat itu tahu dan sadar benar bahwasanya hidup mereka yang telah diperbaharui, hidup mereka yang telah dibenarkan di dalam kasih Kristus, tidak lagi boleh hidup di dalam kegelapan, tidak lagi boleh hidup di dalam kehidupan dunia yang menyesatkan. Oleh sebab itu, setiap kita yang telah dibenarkan sebagaimana seperti jemaat di Efesus, kita pun telah dimenangkan. Kita tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan pikiran yang sia-sia. Kita tidak boleh lagi hidup dengan pengertian dunia, pengertian yang gelap, yang jauh dari hidup persekutuan dalam Tuhan. Sehingga kita tidak memerdulikan lagi persekutuan dengan orang-orang yang seiman, bahkan dengan orang-orang yang tidak percaya, yang tidak seiman dengan kita. Pikirannya gelap, pikirannya tumpul, tidak punya harapan. Tetapi orang-orang yang telah hidup di dalam Tuhan, dia diperbaharui. Pikirannya menjadi terang, hatinya penuh kasih dan damai sejahtera, dan terbuka untuk banyak orang. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita terus belajar di dalam Kristus melalui firman-Nya. Karena firman Tuhanlah yang menuntun,
Firman Tuhanlah yang mengajar kita untuk mengenal betapa besar dan cinta kasih-Nya Tuhan kepada kita. Demikianlah kita mengaplikasikan, mengaktualisasikan kasih Tuhan di dalam hidup kita kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang telah diperbaharui, orang yang telah hidup di dalam Tuhan, tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Tidak lagi memikirkan sesuatu yang mungkin merugikan orang lain. Tetapi sebaliknya, berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik. Berlomba-lomba untuk saling mendahului, memberi hormat, dan saling menghargai. Oleh sebab itu, kita harus tetap menjadi manusia yang baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, yang telah diperbaharui di dalam cinta kasih-Nya. Dan itu kita tunjukkan, kita wujudkan di dalam kehidupan kita terhadap orang lain juga. Membuang kebohongan, menjauhkan segala hasrat-hasrat kejahatan dari dalam diri. Tetapi berniat dan bahkan melakukan apa yang baik dan yang benar di dalam perkataan dan juga di dalam perbuatan terhadap sesama manusia. Tidak begitu cepat marah ketika hatinya terluka. Tidak cepat putus asa ketika dia kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat pesan firman Tuhan pada hari ini, bahkan pada hari-hari sebelumnya yang telah sampai kepada kita. Biarlah firman Tuhan sungguh-sungguh mengubah, menuntun hidup kita menjadi lebih baik. Karena memang kekuatan dunia begitu kuat mencoba untuk merongrong hati kita, untuk jauh dari Tuhan, untuk mengingkari cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Janganlah kiranya kita mendukakan Tuhan lagi, di mana Roh Allah yang telah memeteraikan kita ke dalam keselamatan yang kekal itu. Kiranya keselamatan itu tidak menjadi sia-sia. Pengorbanan itu tidak menjadi sia-sia. Dengan kasih dan pengorbanan yang kita kerjakan ketika kita masih hidup di bumi ini. Renungan kita pada hari ini, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jika kita ramah, jika kita mengasihi dan saling mengampuni, itu bukan karena kebaikan dan kehebatan kita, tetapi karena kita telah lebih dulu menerimanya dari Yesus Kristus yang telah mati untuk keselamatan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ini adalah suatu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan dan rasa syukur atas keselamatan yang telah dikerjakan. Kiranya Kristus memampukan kita dan kita terus mau belajar di dalam teladannya untuk hidup penuh kasih, memberi pengampunan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, yang terus mengajar kami untuk hidup saling mengasihi, memberi pengampunan dan saling menghormati. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menyangkal segala keinginan daging kami, sehingga segala keinginan-keinginan daging itu tidak menghambat apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Kami boleh saling menghargai, kami boleh saling menghormati, dan penuh kasih kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, sebagaimana kasih-Mu di dalam hidup kami, mampukanlah kami hidup saling mengasihi. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala pekerjaan kami, kasih-Mu lah yang menyertai. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik, dan kiranya setiap pekerjaan baik yang berkenan kepadamu berhasil dan berbuah dengan baik pula. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di bumi ini. Terima kasih Bapa. Kasihanilah kami dan berkatilah kami sampai Maranatha nanti. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.